Masih lanjut tentang sourcing business model. Kompetensinya adalah dari perusahaan adalah berusaha untuk memberikan layanan yang paling terbaik dari perusahaan, ya. Tentunya perusahaan ingin sukses dengan layanan diberikan kepada pelanggan. Kemudian di dalam procurement sistem yang paling penting adalah supplier yang banyak, yang besar, ya, dari segi jaringan, dan menggunakan platform yang sesuai tentunya. Nah, ini memungkinkan perusahaan-perusahaan itu untuk melakukan efisiensi, ya, secara organisasi, kemudian melakukan proses procurement, ya, atau pembelian, dan mengoptimalisasi proses procurement tadi dengan waktu yang pengiriman yang sangat cepat, ya, dan proses yang juga cepat, sehingga biayanya dari kedua hal ini juga sangat minim. Oke, kita lanjut lagi tentang pentingnya, ya, pelayanan yang semakin besar, ya, dan posisi dari supplier. Posisi dari supplier dan supplier yang besar ini memungkinkan supplier ini untuk memberikan layanan yang maksimal, ya. Jadi semakin kompleks tentunya sebuah perusahaan itu memang prosedur makin banyak, tapi proses semakin efisien dan biasanya semakin baik. Ya, harusnya seperti itu. Nah, kita juga bicara tentang secara teknikal gimana, ya, bagaimana IT platform ini digunakan. Tentunya harus diadopsi, ya, adopsi sesuai dengan kebutuhan dari setiap perusahaan, ya. Tidak bisa kita paksakan menggunakan satu platform tertentu atau sistem tertentu, kecuali memang memungkinkan dan cocok, ya. Jadi kompetensi utamanya dari sourcing business model ini adalah sebagai source, ya, dari perusahaan tertentu yang sangat memberikan pengetahuan, ya, know-how-nya, ya, pengetahuan bagaimana prosesnya berjalan, dan proses negosiasi ini bisa dikurangin, ya. Jadi kalau sebelumnya, kalau pada perusahaan tradisional, ya, baik B2B secara tradisional itu dilakukan, tentunya perlu kemampuan bagian purchasing, ya, untuk negosiasi, dan pengetahuan dari pihak perusahaan yang ingin membeli, ya, bagian negosiasi ini, bagian pembelian itu atau purchasing department itu, untuk mengetahui detail produk dan melakukan negosiasi, ya. Kadang-kadang kunci besarnya di situ, karena perusahaan itu membeli produk atau barang yang tepat dengan harga yang sangat efisien, itu menjadi kunci dari sebuah perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dengan sangat efisien, ya. Nah, ini biasanya kalau kita nggak pakai sistem ini, kita akan menemukan data yang cukup banyak, gitu loh. Kontak personnya siapa, produknya seperti apa, detailnya seperti apa. Ini akan menjadi kendala kalau bagian purchasing kita misalkan diganti orangnya, ya. Tapi kalau kita pakai sistem, itu akan terrecord, tercatat, dan akan bisa dilanjutkan oleh siapapun di dalam perusahaan, ya. Jadi tidak tergantung pada satu orang. Nah, ini berikut adalah kita bicara tentang competitive advantage dari sourcing business model, ya. Ada core asset dan core kompetensi. Tadi sudah dibicarakan, sebenarnya ada integrated procurement system, provider network, IT platform, ya. Kemudian kita sebenarnya membeli, ya, know-how atau pengetahuan dari sistem tersebut atau sourcing business model ini. Skill negosiasi yang kita nggak perlukan di dalam sistem sudah ada, data processing skill juga sudah disediakan. Oke. Kemudian bagian berikutnya sales, ya, business model. Ini bicara tentang bagaimana B2B itu melakukan transaksi secara langsung dari seller ke buyer, ya. Nah, ini harus dihandle melalui tentunya transaksi dengan menggunakan internet, di mana kita bisa melakukan direct relationship, ya, hubungan langsung antara seller dan buyer, tidak perlu pihak ketiga, ya. Nah, ada kategorinya private dan ada yang sell side B2B exchange. Oke, nah ini kalau kita lihat digital business model sales, ya,
Ada yang one to one, ada yang one to many juga ya. Kalau kita lihat ini, ya ini contoh-contoh bisa dilihat di dalam e-marketplace maupun di B2B storefront. Nah, berikut adalah value chain-nya ya. Jadi value chain dari sales business model adalah key account management-nya apa? Jadi kemampuan menganalisa customer segment ya, kemudian memilih ya customer segmentnya, melakukan CRM, lalu melakukan building ya sales platform, proses order, kemudian proses delivery ya, kemudian proses billing, dan terakhir adalah after sales atau CRM biasanya di sini. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang competitive advantage-nya ya, di sini ada customer base ya, core assetnya customer base, kemudian key account network ya, brand development, IT platform, dan kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari segi negotiation skill, pricing skill, dan setup ya. Oke, berikut adalah dari sisi supportive collaboration ya. Dari sisi supportive itu ada kolaborasi bersama dari sisi research and development. Jadi supplier dengan perusahaan yang membeli buyer ya itu terus menerus melakukan research and development untuk produk yang terbaik ya. Karena itu supplier harus mencari atau memberikan produk yang terbaik untuk buyer ya. Tentunya memerlukan jaringan ya dan inovasi yang semakin baik. Ini contoh pada perusahaan otomotif ya, telco, dan farmasi ya. Apa yang dilakukan kolaborasinya? Misalkan pada perusahaan Sony ya dan BMW ini mobil Sony elektronik. Lalu penjualan secara kolaboratif juga bisa dilakukan ya. Ini contoh perusahaannya. Oke. Nah, berikut adalah value chain-nya ya, value chain dari supportive collaboration business model ya. Di sini ada collaborative planning ya, collaborative planning di sini ya, analysis dan value chain according to the collaboration potential. Jadi ini planning, partnering, scheduling, fulfillment, dan audit. Nah, partnering siapa pihak-pihak yang terlibat di sini. Kemudian collaborative scheduling, proses negosiasi kontrak ini pasti ada ya, bukan berarti minim negosiasi. Nah, negosiasi itu tawar-menawar ya, proses diskusi ya, bagaimana produk yang mau dibeli, itemnya seperti apa. Bisa aja perusahaan itu harus membuat ya, bukan cuma menjual. Dan kemudian collaborative fulfillment ini pada pelaksanaan eksekusinya ya, dan kemudian instalasi di dalam platform IT, dan yang terakhir adalah audit. Jadi kita melakukan eksaminasi ya dari collaboration fulfillment dan pengukuran dari performance produk yang atau kerjasama yang dilakukan antara supplier dan buyer. Nah, berikut adalah competitive advantage ya dari supportive collaboration ya. Tentunya ada core asset dan core kompetensi ya, collaboration networknya ya, kemudian distribusi sumber daya ya, kemudian platform dari IT-nya ini biasanya dibuat oleh supplier ya, biasanya di sini. Kemudian proses negosiasinya, proses kooperasinya, kerjasamanya, integrasi. Nah, berikutnya adalah digital business model sebagai service broker ya. Ini ada e-information ya, contohnya e-directory ya, kemudian e-marketplace ya, ada e-auction, e-exchange ya. Ini contoh-contohnya. Oke, kemudian kita melihat ada value chain-nya. Value chain-nya di sini conception atau desainnya ya, kemudian proses content acquisition-nya ya, marketing, billing, dan after sales. Ini untuk bisnis model dari sisi service broker ya. Jadi kita melihat perusahaan sebagai pihak ketiga, jadi middleman di sini ya.
Nah, ini teman-teman bisa melihat sendiri detailnya. Ujung-ujungnya di sebelah kanannya ada CRM juga ya. Oke. Nah, ini competitive advantage-nya tentunya customer base ya, konten dan brand yang cukup kuat ya, jaringan dan IT platformnya sendiri. Nah, kompetensinya apa? Produk proposal, jadi yang ditawarkan oleh si broker itu ya, service broker tadi, customer loyalty, installation, dan establishment of technical infrastructure. Jadi ini jangan sampai infrastrukturnya tidak memungkinkan ya untuk membuat satu layanan service broker. Oke, demikian materi kita untuk pertemuan ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih.